Ada kejadian viral berapa hari yang lalu ya, ketika seorang ulama menghina pedagang es teh manis. Kita semua kompak bahwa itu bukan adab yang baik untuk ditampilkan di baik media massa maupun media sosial. Ya, kita berharap itu tidak berulang lagi karena menjadi contoh yang bukan contoh yang baik lah ya untuk terus dilanjut. Tapi kita juga harus mulai melihat ke diri sendiri gitu ya. Ada seseorang yang kita kagumi dihina, dihujat, dimaki, dibully lebih dari 10 tahun. Bahkan sebelum beliau menjabat, kemudian masa beliau menjabat 10 tahun, sampai dengan hari ini ketika beliau sudah purna tugas. Sekalipun memiliki kemampuan untuk melawan gitu ya, tapi amanah besar yang ada di pundak beliau tidak dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Dan ketika beliau dihina, dimaki, dicaci, dibully, dihujat, tapi Allah tumbuhkan rasa sayang yang tulus dari orang-orang yang memang bisa melihat itu dengan mencoba untuk bersih hati gitu ya, tidak terbawa informasi, tidak terpengaruh oleh media, mencoba melihat segala sesuatunya dengan utuh. Ya, adalah wajar ketika ada yang tidak puas, ada yang belum sesuai ekspektasi. Itu manusiawi sekali lah. Sehebat-hebatnya manusia mengerjakan sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna. Tapi apakah wajar ketika hinaan, cacian, makian itu berlaku sampai hari ini gitu ya? Mungkin kalau dihitung waktu udah 3.620 hari lebih lah. Cuman apa yang dia lakukan? Senyum, nggak usah ditanggapi, diam. Dan wajar pula ketika orang-orang seperti saya itu mengagumi adab beliau itu. Begitu teman-teman. Jadi ada satu benang merah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Sebagian besar, hampir semuanya lah ya, yang memiliki pandangan berbeda kepada Pak Jokowi, itu bahasanya sama. Cebong, maaf, partai komunis, anak pungut, terus anti agama Islam, kemudian yang terakhir nih ternak Mulyono. Artinya apa? Sudut pandang mereka untuk hal-hal yang quote and quote kurang dari Pak Jokowi itu lebih karena distorsi media, doktrin, dan meyakini sesuatu itu berdasarkan kelompoknya, kira-kira begitu. Tapi apakah mencari tahu itu yang paling benar? Sampai hari ini saya yakini tidak. Kenapa? Karena bahasanya sama semua. Ya betul-betul hanya berseberangan aja pokoknya. Dan itu dipelihara, dipupuk, diyakini sesuatu yang benar. Ya itu bukan satu hal yang kita harus kritik, tapi ya sudahlah, kita punya pandangan yang berbeda. Saya akan terus menyebarkan yang saya tahu mengenai hal yang baik. Ini tentang adab, bukan tentang kebencian. Selamat siang. Ya, saya setuju ya teman-teman, kalau masalah adab Pak Jokowi ini luar biasa. Beliau dibilang otoriter, tetapi tadi saya dari analisa Bapak Harja Adventure ini, saya menangkap sebuah poin bagus. Pak Jokowi punya kemampuan untuk membalas atau menindak semua orang yang memfitnahnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan ini adalah poin bagus, artinya beliau tidak otoriter. Otoriter itu dia punya kemampuan untuk mengalahkan
orang-orang yang dia tidak suka menangkap ya atau menindak atau mengintimidasi, tetapi Pak Jokowi tidak lakukan itu loh, padahal dia punya semua kemampuan untuk itu. Semua alat dia punya karena dia presiden ya. Jadi itulah ya teman-teman yang membuktikan bahwa konsep atau label otoriter yang disematkan kepada Pak Jokowi ini itu tidak tepat ya teman-teman ya. Kita lanjut. Maestro itu bernama Haji Joko Widodo. Melihat perjalanan beliau 10 tahun sejak menjabat awal, bahkan pada saat masih mencalon aja sudah direndahkan, dihina, kemudian dimaki-maki lah ya. Tapi dengan gaya santainya, bahkan dianggap plonga-plongo, dianggap nggak pantas gitu ya. Hari ini Anda lihat luar biasa. Seseorang yang direndahkan, dihujat, dimaki, tidak pernah membalas sama sekali, tidak pernah mengcounter sama sekali, senyum, dianggap tidak ada yang begitu, tetap melayani rakyat. Menurut saya itu luar biasa sekali loh. Pak Haji Jokowi menurut saya sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri yang sangat luar biasa. Tapi efeknya Anda lihat hari ini. Kemarin kita pilkada, orang yang bahkan direndahkan, dihina, dimaki oleh rumahnya sendiri. Kandang merah dibuat loyo di mana-mana. Masya Allah. Saya harus mengakui bahwa beliau maestro betul. Senyap, tidak pernah membalas lawan-lawan politiknya, tidak pernah mengcounter orang-orang yang menghinanya, tidak pernah memberikan statement kepada orang-orang yang merendahkan, tanpa sadar ngasih suntikan mati pelan-pelan. Tetap dengan gaya desonya, tetap dengan gaya yang kata orang plonga-plongo, tapi impactnya banteng-banteng loyo semuanya. Luar biasa, menurut saya luar biasa. Saya pernah dengar quote satu waktu, orang yang harus kamu waspadai adalah orang-orang yang tidak jumawa ketika dipuji dan tidak jatuh ketika dimaki. Tetap seperti biasa, tidak menunjukkan reaksi apapun. Nah, itu yang berbahaya. Karena di kepalanya ada 1000 strategi yang siap diledakkan kapan saja. Dan hari ini terbukti. Sekali lagi, banyak hal dari beliau kita bisa belajar. Khususnya melawan diri sendiri ketika menghadapi sesuatu yang sangat tidak ideal buat kita. Selamat pagi. Jadi teman-teman, saya juga percaya dan mengakui banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Jokowi, mau dari soal kepemimpinan, soal komunikasinya, soal berpolitiknya, terutama yang sudah level maestro. Kita harus akui beliau tidak pernah kalah. Jadi sosok Pak Jokowi ini menarik untuk terus dipelajari kiprahnya ya teman-teman, karena mulai dari Solo sampai presiden itu kiprahnya itu bisa kita teliti, kita ambil pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat mengagumkan ya teman-teman ya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.